Oke, bagaimana Ibu Fatma hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Iya. Tadi saya lihat-lihat katanya ada yang ingin di-sharing atau apa yang ingin diceritakan atau yang ingin dicurhatkan melalui permasalahan yang ditemuinya. Kira-kira apa kalau boleh ditahu Iya, langsung kita. terima kasih, Pak. Di sini, saya, ingin mencari solusi tentang, permasalahan saya, yaitu tentang, di dalam kelas saya itu, ada 3 orang siswa, ada Oke, 2 orang siswa itu mereka kayaknya kurang paham, Pak. Dan yang satunya ini, tingkahnya itu kayak tidak sopan sama gurunya, padahal kan saya sudah, sudah mengajarkan tentang, apa mhm, namanya, tentang, etika, sikap. sikap, oh ya. Mhm, Berarti tidak paham dalam pembelajaran yang iya, satunya itu. heeh, yang satu itu hanya Oke, bermain dan, tingkahnya itu tidak, yang maksudnya tidak bagus didengar, Pak, mmm, tingkahnya, iya, sikap, tata sikap, bicaranya juga salah satunya atau mhm, cuma tingkahnya saja? Bisa jadi kan tingkahnya misalkan tata tata misalnya tata kramanya sering berkata-kata kasar atau atau cuma lebih ke tingkahnya. yang Misalkan di suka apa, mengganggu teman-temannya yang ada di kelas atau seperti apa gitu? Yang teman yang ini, yang satu? maksudnya Teman, siswa, sorry. ya maksudnya seperti ini, Pak, jika dia ditegur, dia itu Oke, selalu, mengatakan, tidak mau membuat tulis. Baru semua putar ke sana begitu, oke. mhm, Berarti perilakunya ya? perilakunya Ya seperti itu. perilakunya. Kayak Oke, tidak baru sopan sama gurunya itu, Pak. oke, good. Baru yang satunya lagi? Yang 2 ini, di situ kan mereka, untuk membaca itu Mhm. belum lancar, Pak, sehingga saya, memberikan materi itu sulit, karena di 2 orang ini tidak memahami apa yang saya ajarkan. Oh, 2 orang itu? 2 Berarti sama orang, ada 3, yang 2 orang yang tidak paham, yang satu itu yang tidak, maksudnya tidak sopan, DP tingkah seperti itulah. oke, good. Mmm, Baru yang apa, yang 2 itu belum lancar iya, membaca. belum lancar membaca. Juga Ibu agak kesulitan dalam apa ya, Mhm, menjelaskan materi. Nah, kira-kira, Ibu Fatma, kan sebelumnya kan pasti ada ini permasalahan anak-anak yang sudah ditemui ini kan pasti awalnya kan sudah menerapkan beberapa strategi lah. iya. Kira-kira strategi-strategi yang Ibu Fatma pernah terapkan sama anak bertiga ini, kira-kira seperti apa Ibu Fatma sebelum-sebelumnya? Iya, kalau sebelum-sebelumnya itu yang saya tanamkan itu sama siswa, seperti, jadi teman itu, seperti itu. Oh, Paduan dari jadikan teman ini, mereka jadi teman ya, lebih ke iya, rekan jadi, dalam pembelajaran. jadi teman. Maksud saya di situ jadi teman itu agar siswa ini maksudnya saling, dengan saya itu tidak takut. Jadi Jadi supaya tidak seperti, ada lagi apa, heeh, bukan tidak takut tapi lebih ke, maksudnya, lebih dekat eee, lagi sama mereka, ya sudah maksudnya tidak seperti ada itu. jaraklah antara Tidak ada guru dan jarak, kira-kira seperti itu ya. iya, jadi setelah saya menerapkan itu kayaknya, anak-anak itu malah ini lagi, apa yang saya perintahkan itu Malah mereka sudah justru cuek karena saya itu sudah dianggapkan teman, jadi mereka berpikir saya itu teman seperti di luar sana, padahal maksud saya tidak seperti oh, itu. gitu ya. Jadi Jadi setelah itu, kalau mhm, oke, lanjut dulu, lanjut iya, dulu. setelah itu saya lagi, pindah ke jadi manajer. Dan jadi Oke, manajer ini kan maksudnya di situ kan setidaknya saya ada maksudnya, eee, eee, ketegasan begitu kan. ya Maksudnya, kurang lebih. siswa dengan guru kan ada setidaknya, tegas di situ. Nah, di 20 siswa ini 3 orang ini yang kayaknya, sulit, saya, ampu mereka ini karena yang satu ini tinggal satu itu, kalau untuk yang 2 ini kan mereka sulit kan membaca, jadi tinggal menyesuaikan saja. Oh, begitu ya. Berarti dari teknik yang tadi dari, solusi yang coba Ibu Fatma terapkan sama mereka berarti sudah bisa, apa ya,
mengantisipasi dari permasalahan dari yang tadi itu yang 2 orangnya, tinggal yang satu itu ya. Oke. Iya. Tapi begini, saya rasa Ibu Fatma banyak ketika menangani siswa-siswa yang seperti itu, pasti Ibu Fatma kan misalkan kayak yang tadi itu tuh, yang misalkan dia di perilakunya kurang ini, pasti ada satu, atau bukan kelemahan juga itu sih, ada satu kunci ketika anak ini Ibu Fatma dengan misalkan dengan satu ini begitu bisa mengontrol dia, kira-kira ada nggak seperti itu? Misalkan Iya, harus iya, kalau iya. dibilang bukan ancaman, tapi Tidak. ketika misalnya setiap anak kan begitu, ketika dia berulah, kita kadang-kadang ada kalau ini permasalahan yang seperti yang saya lihat sama teman-teman itu kan ada yang langsung dipanggil namanya, dia akan berhenti dengan sendiri. Kira-kira ada nggak yang macam seperti keyword lah untuk anak itu supaya dia bisa dia bisa mengikuti perintah dari Bu Fatma itu, yang anak yang satu ada nggak? Mungkin salah satunya Pak, pendekatan dengan siswa. Mungkin di situ setelah saya lihat mungkin yang pertama itu kita harus pendekatan dengan siswa. Ya, nah setelah itu mungkin di pelajaran-pelajaran lain mungkin ada yang dia tidak suka Pak, makanya dia berulah, mungkin seperti itu Pak. Setelah kemarin saya kan membuat kelompok yang seperti kita buat di Loka, kan bertukaran kan di situ. Ternyata anak ini nanti disebut namanya, maksudnya walaupun apa yang disebut sama dia, kemudian kita menyebut namanya dan kita memberikan tepuk tangan bagi reward seperti itu. Anak itu kayaknya senang. Oh, berarti anak ini bukan jadi dia ingin cari perhatian lah, kurang lebih. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa. Jadi itu salah satu solusinya juga sudah akan bisa diterapkan terus-menerus seperti itu. Bisa jadi anak tersebut kita jadikan kayak, kalau misalkan dalam ini ketua kelas, kalau dalam diskusi dia bisa jadi ketua. Kalau misalkan dia tidak jadi seorang ketua, dia bisa jadi pengaman lah untuk teman-teman yang lain, supaya dia ada yang bisa dilakukan, dia itu ingin diakui dalam lingkungan. Seperti itu. Makanya dia kalau ibu cuek, berarti dia kayaknya cari-cari perhatian saja, lebih kayak yang begitu sih. Kira-kira seperti itu. Jadi permasalahannya langsung bisa terselesaikan, Ibu ya, sampai tinggal tinggal ditambahkan kalau misalkan ada anak-anak yang seperti itu muncul lagi, ya gitu. Pokoknya kalau misalkan cara ini tidak bisa untuk anak ini, maka kita terapkan juga cara yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Berarti sampai sekarang sudah bisa kira-kira maksudnya tidak, tadi itu kan saya cuman menyebutkan, mungkin salah satunya itu bisa pendekatan dengan dia mungkin Pak. Mungkin seperti itu. Soalnya setiap hari itu anak selalu batariakan nih, harus sebut namanya, tidak mau dengar. Baru setiap ada teguran itu dia malahan miring kanan miring kiri, putar begitu. Maksudnya kan kalau dipikir sama guru itu seperti apa, maksudnya kan tidak berarti untuk anak-anak yang seperti itu berarti tipikal lebih ke kinestetik ya. Iya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi banyak hal ketika misalkan dalam memulai pembelajaran, jadikan dia sebagai misalkan memimpin doa, ya kan, supaya dia akan ada maksudnya ada merasa tenang, diakui, yang itu diakui. Kurang lebih luar biasa. Oke, kira-kira dalam permasalahan yang tadi sudah bisa dilaksanakan untuk ke depan ya, tinggal insya Allah bisa lagi. Artinya kalau misalkan ya kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang misalnya ada tingkah lakunya begini, pasti kita akan cari,
kenapa anak ini begini ya? Makanya Ya, saya cara ibu tadi itu tadi, jadikan dulu dia teman, ya kan? Jadikan teman itu iya. pasti ada diskusi tersendiri dengan anak tersebut. Oh, kenapa kamu jadi begitu? Ya tidak boleh seperti itu. Jadi dia akan curhat dengan sendirinya. Oh, lama-kelamaan ternyata kita identifikasi anak tersebut bahwa oh ternyata dia itu ingin ada pengakuan dari dalam dirinya supaya dia Iya. bisa lebih aktif lagi. Jadi kan di situ setiap guru itu kan memaparkan apa yang terjadi kan, yang di dalam Oke. kelas. Tiap sebulan sekali itu atau 2 minggu sekali. oh 2 minggu sekali? 2 minggu Oke. sekali kan. Kemudian saya kan setelah di ruang komunitas itu kan giliran saya kan mengutarakan apa permasalahan yang saya akan ceritakan kepada teman-teman. Nah itu masalah anak itu. Masalah anak itu mungkin ada guru ketika saya tidak ada kan, mungkin ada guru kan yang masuk. Oh, yang menggantikan. Oke. Biasa sih kepala sekolah, karena berdekatan dengan ruangan kepala sekolah. Jadi susah saya kalau keluar itu harus kalau bel masuk, saya langsung mau masuk karena kalau mau lama, cuma ribut. Nah ini yang perempuannya selalu bikin ulah ini. Jadi ibu kepala sekolah mungkin tahu kelakuannya itu. Oh. Baru kan di situ lagi kan anak itu biar begitu DP tingkat, dia juga kan malas menulis. Oh. Malas menulis dia. Jadi kan setelah saya menceritakan permasalahan saya tentang anak Di itu komunitas. Okay. Jadi kepala sekolah itu di situ menyarankan kepada saya yang mana anak itu kalau dikasih tugas lisan saja. Karena anak itu tidak mau menulis. Kalau dia mau bilang kamar Pak Guru saya tidak mau tulis ibu ya. Cuma kelas berapa ini? Kelas 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD enggak DP barat kan bahasa. Baru sudah setelah dikasih saran sama kepala sekolah, mungkin dari teman-teman saya juga seperti itu. Oke. Sudah saya ada backing. Kemudian kan saya kemarin kan PK oleh kepala sekolah. Jadi siswa saya itu maksudnya kasih jawaban itu lagi dia mau tanya dulu pas saya ibu sebetul ini. Jadi kata kepala sekolah itu mending orang kasih lisan juga. Itu lebih cepat. Iya. Bisa jadi tugas-tugasnya begitu. Bisa jadi tugas kan sekarang so pada canggih. Iya. Jadi kalau ada anak-anak, makanya itu yang merdeka belajar. Jadi tidak dipaksakan semuanya dalam bentuk tulisan. Ada juga yang mengirimkan dalam bentuk voice note bisa. Dalam bentuk maksudnya kan saya tidak tahu DP orang ini DP mau apa. Berarti nanti kalau misalnya ada ketemu lagi dengan orang-orang seperti itu, yang paling intinya adalah tetap harus dilihat latar belakang lingkungan anak itu sendiri. Supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatu yang bisa menunjang di pembelajaran anak ini. Kira-kira seperti itu. Iya ya? Iya. Harus tahu latar belakangnya anak supaya kayak tadi itu. Bisa jadi Isa tidak tahu baru kamu bisanya mau apa? Isa cuma suka begini, Mem. Oh saya cuma suka begini, Bu. Oh iya kalau begitu bikin yang itu. Selama tidak keluar dari rasionalisasi. Iya kan? Masih bisa diselesaikan. Saya kasih biar dia ada dulu sampai pulang tidak ada yang dia ada bikin. Oh so pusing saat kepala bikin apa ini anak. Tidak mampu tulis. Riki saya so bilang sama telepon ke orang tua tidak ada kamu bikin kalasa. Bapak diam dia tetap tidak dapat tulis. Oh saya kasih dia coba tanya pulang. Sewaktu pulang dia saya so kasih pulang. Harus saya so bicarakan dengan kepala sekolah itu seperti itu mungkin dicoba dulu. Kemudian so PK kemarin itu kata kepala sekolah bikin lisan saja itu lebih. Iya. Maksudnya mau apa dulu? Tapi kalau ulangan kan tetap semuanya tulis. Cuma rata-rata begitu. Oh berarti kalau misalkan dalam pembelajaran kan orang-orang seperti itu misalkan di kesimpulan. Iya kan? Bisa menyimpulkan di terakhir misalnya jadi refleksi. Anak-anak seperti ini harus dimanfaatkan. Karena mungkin kan, seperti itu tuh anak itu. Jadi
dalam pembelajaran itu nanti ibu kan bisa jadi kan, bagaimana pembelajaran hari ini? Ah, itu yang anak-anak seperti ini harusnya bisa speak up. Jadi banyak sebenarnya solusi untuk anak-anak seperti ini. Bukan jadi masalah sebenarnya sih, tapi justru akan jadi mencari DP solusi. Jadi akan jadi bagus di setiap pembelajaran karena ada anak-anak yang tidak berbicara secara langsung. Dan itu kelebihan tersendiri loh. Iya. Karena tidak semua sekarang itu tidak banyak anak-anak yang bisa speak up seperti itu. Kira-kira dari permasalahan yang tadi yang Ibu utarakan, kemudian ada beberapa solusi yang harusnya sudah ada, tapi tinggal ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah terjadi proses coaching ini? Alhamdulillah Pak, senang sekali ya. Yang tadinya bagaimana cara saya mencari-cari solusinya seperti apa. Alhamdulillah dengan tadi kita berbincang-bincang dengan mencari solusi. Alhamdulillah saya sangat senang sudah mendapat solusi. Ada beberapa alternatif solusi yang bisa diterapkan ya. Oke, selamat sore Pak Rolis. Selamat sore Ibu Fatma. Bagaimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini saya kurang Iya, saya lihat Pak Rolis ini kayaknya gimana ya? Kurang bersemangat. Tapi banyak tertawa. Saya lihat dengan wajah-wajah Pak Rolis ini kayaknya kurang bersemangat. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ingin Bapak Rolis ceritakan mungkin. Kira-kira ada permasalahan apa? Saya kan sebagai wali kelas. Iya. Kemarin itu kami sudah mendesain kelas kan sebagus mungkin. Kita sudah kumpul partisipasi saya, kemudian dari siswa, alhamdulillah direspon baik oleh orang tua karena saya juga mengumpul untuk pembenahan kelas karena tujuan dari saya itu supaya anak-anak belajar nyaman lah di kelas. Jadi minimal ada ruang belajar yang bagus yang bisa. Jadi ketika anak-anak itu, saya itu pikirnya awalnya itu anak-anak supaya saya suka mau sekolah lah karena di sekolah kan gak ada DP ruangan. Itu kurang lebih akan menjadi daya tarik lah untuk anak-anak. Kemudian jalan-jalan kan ada bendahara kelas kan. Nah di bendahara kelas itu ada siswa yang awalnya itu sebenarnya kan di pengalaman sebelumnya itu kan saya yang kelola keuangan. Maka saya dari situ saya tidak lagi mengumpulkan uang sama mereka, cuma untuk meyakinkan saya bilang kalian kumpul uang partisipasi sesuai dengan kesepakatannya kita, tenang saja saya akan kumpul 3 kali lipatnya dari saya pun. Terus semuanya siswa yang pegang. Karena untuk supaya anak-anak itu saya bikin apa kalian punya uangnya kan siswa yang pegang. Nah ternyata setelah berjalannya waktu yang seterusnya kelasnya sudah bagus dan ada beberapa yang kendala. Di bendaharanya saya itu ada terjadi kayak Berarti permasalahannya seperti itu. Bukan bendaharanya ini, tapi saya tidak tahu apakah faktornya itu dia jadi bendahara atau seperti apa atau salah ngomongnya saya atau teman-teman lain ini. Dia itu kayak orang kesurupan. Makanya saya bingung. Kadang-kadang dia menangis di kelas. Terus sudah tanya sama orang tuanya, katanya orang tuanya juga tidak bagaimana ya, tidak bisa menyimpulkan kalau ini permasalahannya apa. Makanya saya tanya, apakah dia stres karena pacaran? Saya anak-anak sekarang kan begitu, atau stres gara-gara apa? Yang pastinya dia itu ketika ketemu dengan teman-teman yang sekelasnya itu kadang-kadang kalau misalnya itu
ada langsung naik emosinya. Tidak mengenal di mana dan ada guru atau tidak. Kalau mereka ketemu langsung marah-marah apa segala macam. Terus saya pernah di chatnya itu kan, Pak Guru saya minta maaf ini begini. Hah? Saya bilang, ini kenapa sih? Kenapa orang ini begini? Karena saya ini tidak bikin. Kau tidak ada salah sama saya, tapi itu kata-katanya itu. Baru sempat 1 minggu tidak masuk kelas. Makanya saya tanya kenapa, permasalahannya apa? Jangan sampai apa yang apa ya? Ada yang dalam hatinya itu. Iya, itu yang saya takutkan. Jangan sampai gara-gara jadi bendahara, hal itu jadi terjadi. Makanya saya takut sekali. Tetap saya ada kontrol dengan orang tua. Terus saya kasih biar dulu. Saya bilang untuk uang kelas biar dulu, jangan dulu teruskan. Fokus dulu sama ini. Kurang lebih begitu sampai permasalahan. Saya masih cari tahu apakah kenapa. Dia kadang-kadang pingsan, kadang-kadang dia bisa mengontrol emosinya, kadang-kadang kesurupan begitu. Jadi faktor penyebabnya seperti itu kira-kira apa dari yang tadi itu? Saya tidak tahu. Bisa jadi salah satu faktornya. Makanya saya cari tahu sama teman-teman. Saya tanya sama orang tuanya, katanya bukan itu Pak Guru. Apakah ada dia stres atau apa, kan kebanyakan masalahnya sekarang ini kan lagi terjadi fenomena ada di Gorontalo kan bunuh diri kan. Jangan sampai gara-gara itu bendahara yang pertama. Yang kedua jangan sampai gara-gara dia kayak putus cinta ada masalah apa yang kita tidak tahu justru terbawa-bawa ke sini. Terus saya juga sudah kumpulkan teman-temannya, katanya cuma bergeser di sempat cekcok. Teman yang satu itu kebetulan sekretarisnya, tapi kan cewek mungkin pacaran. Cewek dengan cewek ini maksudnya. Jadi sempat cekcok, jadi dia itu langsung setiap melihat sekretarisnya itu dia langsung meluap emosinya. Kamu ini begini. Mungkin ada. Nah, itu yang saya sudah tanya, faktor-faktornya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk harapan Bapak itu kira-kira seperti apa? Nah, harapannya saya itu, saya itu ingin tahu bagaimana cara solusi supaya anak itu bisa kembali lagi aktif di sekolah. Karena yang saya takutkan itu jangan sampai gara-gara dari berbagai faktor yang tadi kan. Makanya ada beberapa solusi yang coba saya tempuh. Untuk itu yang pertama saya komunikasi langsung dengan orang tuanya. Kemudian itu intens. Kemudian ada beberapa kali orang tuanya juga sudah mengabarkan bahwa anak ini sudah dicoba secara medis, kemudian secara tradisional. Itu alhamdulillah selama 1 minggu itu dia tidak masuk sih. Kemudian teman-teman yang tadi ada punya permasalahan dengan dia itu saya suruh jenguk ke rumah. Maksudnya di. Kemudian saya sudah panggil juga beberapa yang bermasalah itu, bukan bermasalah juga tapi yang faktornya tadi itu. Saya sudah tanya sama mereka, ternyata Pak, gara-gara ini Pak. Ini nanti kalian tolong minta maaf, terserah minta maafnya bagaimana. Silakan chat di grup boleh, chat pribadi boleh. Pas jenguk kemarin saya bilang suruh minta maaf juga sama orang tuanya kalau misalkan ini. Salam saya sama orang tuanya. Seperti itu sih. Yang coba saya terapkan. Berarti dari dia yang tadinya itu yang sering pingsan itu berarti ada dari pengaruh mereka itu Pak? Iya, bisa jadi karena faktornya itu. Setelah saya telusuri, ternyata anak ini mungkin karena dia belum mampu mengelola emosi. Karena banyak tekanan mungkin. Banyak tekanan mungkin salah satunya baru, sehingga dia tidak bisa menahan, kurang lebih seperti itu. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi makanya saya heran juga kenapa ini sekolah ini soal yang kesurupan gitu. Jadi saya bilang daripada nanti menjadi
yang menjadi permasalahan tersendiri di sekolah, jadi baru jadi pusat perhatian banyak orang. Saya bilang silakan ini dulu, maksudnya berobatlah kemana gitu. Itu sih. Jadi ya bagus ya. Jadi mungkin itu rencana Bapak untuk mengatasi murid Bapak yang tadinya apa namanya, yang sering pingsan, mungkin ada Iya. faktor-faktor lain Dan yang menyebabkan dia sebelumnya seperti itu itu. tidak Iya, pernah terjadi seperti itu. iya, berarti Makanya saya memang heran kenapa nanti jadi, makanya itu tadi faktor-faktor yang saya iya. Kelas berapa Pak? kelas Kelas 8. berapa? Jadi apa intinya dia tidak bisa mengolah emosi ya, Ya mungkin bisa jadi seperti itu. seperti itu karena sempat cekcok itu saya tahu. Yang saya takutkan itu masalah cowok, ternyata tidak ada. Berarti belum baco. Anak-anak SMA ini kan luar biasa. SMP. SMP Masa-masa kan pubertas serahkan. Jangan Semula. sampai yang saya takutkan yang keempat, ada yang paling saya takutkan. Iya, Jangan sampai seperti karena ia ingin cari perhatian sama orang. Kan kebanyakan ada yang mungkin gitu. Ada yang mau pingsan. Siapa tahu itu ingin supaya perhatian Pati Pabur. bukan. Bukan begitu kok. Iya, bisa jadi begitu. Ada yang memang yang ingin minta perhatian dari samping kawan. Iya. Dia ingin Tapi tidak ini itu. Iya, makanya saya takut jangan sampai jadi Tersesat. begitu, Pak. Makanya langsung saya konsultasi dengan orang tuanya. Iya. Iya, bagus sekali ya Dan untuk saya sudah juga komunikasikan dengan teman-teman guru, rekan guru. Katanya bagusnya itu disuruh ini dulu sama orang tua. Kurang lebih ke 1 minggu dia baru masuk lagi ke sekolah. Bapak perwalian atau? Ya, perwalian. Oh, jadi Bapak tahu tingkahnya semua ya? Ya. Jadi kan alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusinya. Orang tuanya juga sudah datang ke sekolah. Kemudian dalam 1 minggu setelah ini saya belum bahas itu mengenai benar dan sebagainya. Saya biarkan dulu. Saya hanya sekedar say hello, sudah sehat. Ya sudah Pak, sudah begini. Yang saya takut yang sampai mau ini lagi. Cuma teman-temannya itu saya sudah ingatkan. Iya. Jangan sampai lagi mau terjadi kasus kayak kemarin. Karena korbannya bukan kalian, dia tidak masuk masalah. Jadi saya bilang kalau mau bermain misalkan biasa kan anak-anak SMP itu kan kadang-kadang sudah pakai perasaan apa segala. Kalau anak SD kan bagus. Kalau sekedar ini kenakalan remaja saja, kenakalan remaja. Anak-anak kan. Kalau SMP kan mulai ada emosi, mulai ada perasaan. Jadi kadang-kadang yang kita mau lakukan terbawa perasaan. Terbawa perasaan itu yang saya takutkan. Iya, bagus sekali ya. Jadi apa namanya, Bapak tadi sudah menyebutkan mungkin solusinya, yaitu yang pertama itu memang yang paling kuat itu kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Karena ini masalahnya kan kita tidak tahu yang dari rumah atau yang di sekolah, apalagi anak ini sampai pingsan ya. Jadi terus yang berikut Pak, kalau boleh anak-anak ini yang bermasalah ini disuruh berkunjung ke rumahnya kalau bisa seperti itu. Sudah. Jadi saya sudah bikin komitmen dengan teman-temannya yang ada di kelas. Kalau misalkan ada dia, tolong jangan dibahas. Yang bisa memancing, maksudnya meluap-luap lagi atau pokoknya silakan minta maaf dengan cara apa saja. Mau video call mau datang ke rumah. Tapi kebanyakan datang ke rumah. Iya, alhamdulillah ya. Karena rumahnya itu agak jauh, satu desa, agak jauh dari sekolah itu, makanya hanya ada beberapa yang datang. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah sekarang sudah ini tinggal sudah tidak lagi, saya tidak dengar lagi kasus. Sudah masuk ini anak sudah masuk. Normal kembali. Normal, alhamdulillah ya. Jadi oke, untuk perbincangan kita hari ini mungkin sudah selesai, tapi sebelumnya ya setelah Bapak membicarakan permasalahan Bapak tadi atau mencari solusi tadi, kira-kira perasaan Bapak itu seperti apa? Setelah diskusi dengan Ibu Fatman tadi, saya alhamdulillah sudah agak lega sedikit karena ada beberapa sebenarnya saya sebagai perwakilan bisa sharing dengan Ibu Fatma
Kemudian tadi juga ada beberapa solusi lain lah yang bisa diberikan dalam proses diskusi ini ya. Intinya saya sangat sekarang lagi agak lega sedikit, agak happy karena permasalahan yang ini bukan cuma saya menanggung sendiri, tapi bisa ada solusi dari Ibu Fatma. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Dadah.